Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ketemu lagi dengan Bapak di mata kuliah metodologi penelitian. Sebelum kita mulai, baiklah kita berdoa dulu ya. Nanti dipimpin oleh salah satu dari teman Anda. Silakan yang mimpin kita. Teman-teman, sebelum kita mulai mata kuliah sebelumnya, baiknya kita berdoa. Mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban Islami wa Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Pada hari ini kita akan belajar sehingga mahasiswa akan mampu dalam menulis suatu artikel ilmiah yang dimulai dari latar belakang masalah. Sebelum latar belakang masalah, sebelumnya kita sudah membahas mengenai judul, penulis, ya. Nanti kita akan ulang. Ya, sebelum saya mulai, ya, saya absen dulu, ya, saya absen. Pertama, Rizky, ada, ya. Evan, Asmali, Elsa, Jalva, Muhammad Bagas, Isnain, Ahmad Mufakir, Muhammad Firdaus, Galung, Alia, Sofillah, Marifatul Izzah, ya, oke, ini semua ya, sehat semua nih ya, sehat ya. Oke, sekarang kita akan membahas mengenai metodologi penelitian. Kemudian di dalam metodologi penelitian itu ada yang namanya judul. Kemudian selain judul ada namanya judul penulis atau author. Kemudian ada yang namanya abstrak, kata kunci, baru dengan isi. Nah ini sebelum kesana kita lihat dulu posisi kita sebagai mahasiswa S1 itu ada di mana. Menurut KKNI, ya, kita ini mahasiswa S1 itu ada di level sarjana, yaitu level 6. Sama dengan di Mova 4 sarjana terapan politeknik ataupun di Mova 4 sarjana terapan di institut, universitas atau sekolah tinggi. Nah, kita ada di sini di sarjana. Jadi kita lihat level sarjana apa sih? Ya, pilihannya masih dengan D3, dengan D4, dengan S2, ya. Kita lihat. Level sarjana itu dia menguasai konsep secara teoritis, menguasai konsep di bidang pengetahuan tertentu secara umum dan konsep teoritis sebagai khusus, ya, dalam bidang pengetahuan yang secara mendalam serta mampu, ya, menyelesaikan masalah secara prosedural.
Jadi makanya menyelesaikan masalahnya harus dengan suatu metode. Kemudian yang kedua, ya, mampu mengaplikasikan bidang keahliannya dan memanfaatkan teks. Ya, Anda kuliah di sekolah komputer, ini yang ada, ya. Kemudian dalam penyelesaian masalah serta mampu beradaptasi terhadap situasi yang dihadapi. Yang ketiga, di sini ada kemampuan masing-masing mahasiswa, yaitu mengambil keputusan yang tepat, ya, berdasarkan analisis informasi dan data dan mampu memberikan petunjuk dalam memilih berbagai alternatif solusi secara mandiri maupun juga secara kelompok. Ya. Nanti Anda akan diajarkan bagaimana cara mengambil keputusan, dan kita juga ada, ya, mata kuliah sistem pengambil keputusan. Kemudian yang keempat adalah bertanggung jawab. Tanggung jawab ini contohnya ada tugas yang akan selesaikan, ya. Jadi bertanggung jawab pada pekerjaan sendiri dan dapat diberi tanggung jawab atas pencapaian hasil kerja secara organisasi. Nah, ini kita bandingkan nih penelitian di D3 atau D4, kemudian S1, S2, dan S3. D4, D1 atau D4, ya. Itu dia pengembangan contohnya, ya, contoh judul penelitiannya yaitu pengembangan sistem informasi rumah sakit studi kasus pada rumah sakit Cardinal. Ini D3. Kalau kita S1 nggak boleh nih, karena kita tidak ada dalam hal ini untuk pengembangan teori. Ya. Penguji teori tidak ada di sini. Hanya membuat satu sistem kalau padahal bilang ini membuat aplikasi, tapi ini bukan levelnya S1. Kemudian contohnya di sini adalah karakternya, Pak. Kalau D3 dan 4 itu karakternya dia menguasai skill secara teknis. Contohnya adalah programming, networking, dan sebagainya. Ini D3 dan D4. Kalau S1, contohnya nih, contoh judul di dalam penulisan karya ilmiahnya, sistem cerdas berbasis neural network untuk prediksi harga komoditi pagi. Ini contohnya udah beda, jauh beda dengan yang atas. Ini pengembangan sistem. Kalau di sini kita di dalamnya sudah ada metode, sudah ada teori, ya, yaitu kita menggunakan metode neural network. Sehingga karakternya dia adalah menguji teori dan tetap menerapkan coding. Jadi teorinya ini diterapkan di dalam coding. Kalau tadi dia hanya membuat aplikasi, ya, kalau ini dia menerapkan teori tersebut ke dalam coding. Kalau S2 dan S3, nah ini judulnya lagi nih, ya, tambahan dari S1. Penerapan algoritma genetika untuk pemilihan arsitektur jaringan secara otomatis pada neural network untuk prediksi harga komoditi pagi. Bedanya D3, S1, dan S2 atau S3. Karakternya dia jelas adalah mengembangkan teori, ya, perbaikan metode, dan juga kontribusi ke dalam ilmu pengetahuan. Apa yang bertanya? Pak, bagaimana menentukan suatu masalah dalam penelitian? Ini harus saya jawab nih, ya. Penelitian dilakukan karena adanya masalah penelitian. Kemudian masalah penelitian itu muncul karena adanya latar belakang masalah penelitian.
latar belakang masalah penelitian itu biasanya berangkat dari masalah kehidupan dalam objek penelitian. Contoh yang tadi, masalah penelitian itu adalah prediksi harga komoditi padi. Ini adanya di masalah kehidupan, mungkin sulit untuk memprediksi harganya. Ya, harga naik turun itu ada di masalah kehidupan. Sehingga keluarlah masalah di dalam penelitian kita. Ya. Nanti bagaimana untuk menyelesaikan ini? Menggunakan neural network, ya, pakai sistem cerdas dan sebagainya. Ini kita akan lihat contoh lagi di belakang dalam hal untuk menentukan suatu masalah. Ada lagi? Nah, izin bertanya, bagaimana menentukan objek penelitian? Objek penelitian ini adanya di dalam kehidupan kita. Jadi contoh tadi adalah masalah memprediksi atau memperkirakan harga komoditi padi. Bisa juga penelitian adalah sulitnya, ya, mengatur suatu kemacetan lalu lintas. Kemudian sulitnya menentukan kapan akan terjadi banjir rob. Ya. Sulitnya di dalam menentukan kapan terjadinya panen raya bawang misalnya. Ya. Itu jadi masalah di dalam objek penelitian. Kemudian nanti objek penelitian ini akan dibuat solusi menggunakan apa? Nah, ini kita akan mencari di dalam hal mempelajari metode penelitian. Ya. Ya. Kita akan membahas sekarang adalah bagian-bagian dari artikel ilmiah. Ada bagian awal. Ini sebenarnya kemarin kita sampaikan. Bagian awal itu ada di depan dari artikel kita. Jadi sini judul, ya. Kemudian di bawah judul itu ada namanya penulis ataukah author. Bagaimana cara membuat penulis? Penulis tidak boleh menggunakan titel. Titel pendidikan tidak boleh masuk di dalam bagian awal di tulisan kayak ini. Kemudian ada abstrak. Abstrak ini adalah sebenarnya kalau kita sudah baca abstrak seperti kita membaca keseluruhan dari artikel yang kita buat. Bagian artikel lainnya, ya, ini isi, ya. Di isi itu ada pendahuluan, ya. Kemudian ada metode penelitian, ada hasil dan pembahasan, ada kesimpulan, dan ada namanya referensi atau daftar pustaka, daftar rujukan. Ya. Referensi itu lebih ke arah daftar rujukan. Ya. Judul, ya, judul sebaiknya singkat, padat, dan mewakili seluruh isi penelitian kita. Maksimal terdiri dari 8 sampai 20 kata. Ada yang minta 8 sampai 12 kata, ya, tergantung dari publisher yang akan memberikan artikel kita. Kemudian tidak boleh ada singkatan dengan DG, yang YG, ya, tidak boleh singkatan. Kemudian tidak menggunakan kata-kata redundan, ya. Penelitian tentang, studi tentang, penelitian ini sudah redundan, ya. Tulis katanya beda, tapi sebenarnya arti berbasis ini benar, berbasis web, bukan berbasis sistem informasi geografis. Contohnya lagi, pemilihan metode AAP, ya, pada sistem pendukung keputusan untuk pemberian bantuan desa berbasis web. Ini boleh. Kata-kata berbasis ini kita harus hati-hati dengan kata-kata berbasis.
Penulis, mana tata cara untuk menulis? Penulis tidak menggunakan gelar akademik. Gelar akademik tidak boleh dipasang untuk penulis pada karya ilmiah. Kalau nama saya Gunawan SEMKOM, hanya tulis Gunawan saja. SEMKOM tidak boleh. Ada profesor, ada dokter, tidak. Kemudian penulis itu yang dimasukkan sebagai penulis ya, yang memberikan kontribusi signifikan dan yang berhak dicantumkan di dalam sebagai penulis. Kemudian mencantumkan nama lembaga asal penulis. Ya, misalnya Gunawan, program studi teknik informatika STIMIK YMI Tegal. Ini maksudnya nama lembaga asal penulis. Nanti kalau ada yang lainnya, misalnya apa? Sarip Surorejo, program studi sistem informasi STIMIK YMI Tegal. Jadi harus lengkap. Ya. Kemudian disertai alamat, ya, baik alamat email maupun alamat surat. Alamat email biasanya, ya misalnya saya Gunawan @stimiktegal.ac.id. Alamat suratnya nanti Jalan Pendidikan nomor 1 Suruhanlor, Margadana, Kota. Kemudian pola pembuatan abstrak ini seperti pro forma abstrak yang ditulis oleh Newman tahun 94. Ya. Oke, sekarang kita di pendahuluan nih isi. Ada latar belakang yang akan kita bahas hari ini adalah latar belakang. Oke, ada rumusan masalah, ada batasan masalah, ada tujuan penelitian, ada metodologi penelitian, ada sistematika penelitian. Ini yang terdapat di dalam bab pendahuluan. Nah ini ada hal yang untuk memudahkan kita dalam menyusun latar belakang, yaitu saya singkat dengan Om Kakak Masa Solo. Apa itu Om Kakak Masa Solo? Ya, O-nya adalah objek penelitian. M-nya adalah metode yang akan digunakan. K-nya adalah kelebihan dan kelemahan metode yang ada. Kemudian M-nya ya, adalah masalah pada metode yang dipilih. Kemudian solnya adalah solusi perbaikan metode yang ada. Ya. Tu-nya adalah tujuan. Ini yang kita singkat dengan Om Kakak Masa Solo. Contohnya di sini, ya. Latar belakang itu harus menjawab ya, pertanyaan yang menggunakan bagaimana. Why dari judul kita punya judul, ya. Judul itu kita rinci pada latar belakang, ya, dengan menggunakan pertanyaan bagaimana, mengapa, ya, atau why. Contohnya. Ini contohnya, penerapan particle swap optimization ya, untuk pemilihan parameter pada support vector mesin untuk prediksi produksi padi. Ini contoh judul yang kita lakukan. Dan ini harus dijabarkan, dirinci di latar belakang dengan menggunakan pertanyaan mengapa. Ya, kita lihat mengapa padi. Kita tulis dalam latar belakang kita. Mengapa menggunakan prediksi?
mengapa support factor mesin? Mengapa particle swap optimization? Ya. Ini semua pertanyaan ini kita jabarkan di dalam latar belakang masalah. Latar belakang penelitian. Yang berikutnya, contoh nih, ini udah objek. Kita akan menjawab mengapa padi tadi. Padi adalah komoditas yang penting di Indonesia karena tingkat produksinya tinggi. Ini menurut FAO tahun 2020. Sehingga ini kita sebut mengapa padi. Produksi padi diprediksi dengan akurat karena hasil prediksi yang akurat sangat penting untuk membuat kebijakan nasional. Sehingga ini kita sebutkan mengapa prediksi. Dua ini menjadi objek penelitian, yaitu prediksi produksi padi. Ini menjadi objek penelitian. Tadi pertanyaannya, bagaimana kita menentukan objek penelitian? Itu dari kehidupan sehari-hari. Kemudian yang kedua, metode prediksi tren dan waktu, ya, kalau bahasanya time series, ya, seperti support vector mesin, neural network, dan model Gray model, ya, itu banyak diusulkan banyak peneliti untuk prediksi produksi padi. Sehingga ini kita sebut dengan untuk menjawab mengapa menggunakan metode support vector mesin. Ini adalah bagian dari metode yang ada. Ini objek, ini metode. Nah, ini adalah masalah pada metode yang di masa tidak kakak ma masalah pada metode yang di. Nah, particle swap optimization atau PSO adalah metode optimasi yang terbukti efektif digunakan untuk memecahkan masalah optimasi multi-dimensi dan multi-parameter pada pembelajaran mesin learning seperti pada neural network, SVM, dan classifier lainnya. Sehingga ini kita sudah menjawab mengapa particle swap optimization. Sehingga ini adalah solusi kebaikan metodenya. Yang terakhir ini adalah tujuannya. Pada penelitian ini, ya, PSO akan diterapkan untuk pemilihan parameter SVM yang sesuai dan optimal sehingga hasil prediksi lebih akurat. Jadi mencari parameter yang sesuai SVM. Nah, tadi SVM punya kelemahan, yaitu dalam pemilihan parameternya. Ini adalah tujuannya. Ya. Ini yang beberapa kita untuk menentukan, ya, masalah penelitian dari pertanyaan dari rekan kita, ya, cuma cara menentukan masalah penelitian. Yang pertama, identifikasi bidangnya dulu. Ya. Kemudian kita review literatur. Review literatur itu kita mencari rujukan. Kalau dulu mencari rujukan kita harus pergi ke perpus. Kalau sekarang mencari rujukan kita pergi ke Google. Ya, di situ ada Google Scholar. Kita mencari yang namanya digital library, perpustakaan digital. Perpustakaan yang ada di kita ini isinya buku-buku, ya sudah mulai bukan sebagai rujukan, tapi untuk dalam rangka memecahkan suatu metode, menggunakan suatu metode. Tapi rujukan kita carinya adalah di digital. Kemudian identifikasi telah pengetahuan. Dari mana kita bisa dapat ini semua dapatnya dari jurnal yang ada. Yang keempat, formulasikan masalah. Yang kelima, validasi masalah. Nah, ini tugas nih, ya. Kita lihat nih.
itu demikian panjang, lebih dari 1 kilo, dan ini terjadi setiap hari. Semoga ada perhatian dari pemerintah Kabupaten Sidoarjo menyelesaikan kemacetan ini. Itu masalah ya, masalah kehidupan. Tapi kalau mau dibuat penelitian, gimana? Apakah ini jadi masalahnya? Bagaimana mengatasi kemacetan lalu lintas? Apakah ini bagaimana mendesain traffic light? Nah, ya. Ini yang kerjakan ya tukang, ya. Bukan ini kita. Kita lihat kemacetan lalu lintas di kota besar semakin meningkat. Kita identifikasi, kemudian menyebabkan kemacetan. Kemacetan adalah traffic light di keseimbangan jalan. Traffic light yang ada ya statis. Mau di sebelahnya itu ada apa? Tidak ada mobil pun tetap dikasih lampu merah. Lampu merah, kalau mobilnya nggak ada. Dikasih lampu hijau, juga di sana juga nggak ada mobil. Jadi ini adalah masalah sehingga tidak dapat menyelesaikan kondisi kepadatan di berbagai waktu. Karena antara kalau kita lihat di daerah sini Penjaksem, antara pagi hari sama siang hari kepadatannya berbeda-beda. Lampu merah di Langon seperti apa? Lihat lagi, traffic light harus didesain dinamis sesuai perubahan berbagai parameter. Parameternya adalah waktu, parameter adalah kepadatan dan kerja, ya. Kemudian, nah kita mencari metode yang tepat. Apakah menggunakan AHP, apakah menggunakan ANP, apakah menggunakan fungsi logi. Di mana kita harus tahu ini, ya setelah kita membaca dari jurnal, ya, bisa kita bukan seperti itu saja. Kemudian kita mengetahui AHP memiliki kelebihan A, namun punya kelemahan B, ya. Kemudian ANP memiliki kelebihan C, tapi memiliki kelemahan B, sehingga kita menggunakan uji logik, ya, yang memiliki kelebihan bisa mengatasi kelemahan pada AAP dan ANP, yaitu kelemahannya pada B dan D. Namun, uji logik memiliki kelemahan di E. Nah, E-nya ini kita cari pakai apa untuk mengatasi kelemahan E. Ya, masih masalah penelitian. Metode apa yang sebaiknya dipakai untuk menentukan traffic light secara dinamis untuk mereka identifikasi? Ya. Masalahnya kita bukan fisiologi misalnya, namun memiliki kelemahan apa? Bukan masalah B dan D, namun memiliki kelemahan D. Nah, sehingga kita punya tujuan adalah menerapkan metode ICZ yang kita belum tahu dan harus kita cari. Ya, untuk memecahkan masalah E pada metode uji logi. Ini tujuannya. Jadi tugas ya dikumpulkan pada LMS di Tegal yang tadi bukan masalah penelitian dengan objek penelitiannya dikumpulkan di sia.tegal.ac.id ya pada pertemuan 5. Saya kira itu yang saya sampaikan. Ada yang ingin tanya? Cukup ya? Oke. Ya, saya kira itu dari saya. Terima kasih. Saya mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.